walaupun ibu makan obat apapun, kalau obat yang dikasih sama dokter itu menghilangkan rasa sakit sebentar. Ada juga pernah ada satu orang, mungkin sekitar 2 tahun kemarin, dia bekam di tempat kita. Setelah sudah 1 hari sudah bekam, besok dia meninggal bukan gara bekam. Karena saya bilang sama ibu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lihat apa yang kamu makan. Dia orang tensi tinggi, akhirnya setelah dia bekam merasa badan enak, besok malam atau dia malam makan sop tunjang, akhirnya pecah buluh darah, langsung meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya bilang kuncinya, ibu ada gangguan tensi, jauh dari makan protein hewan, hidup happy, tidur cukup, ya kan? Itu kalau yang saya setiap hari melakukan ini, mensampaikan yang orang datang konsultasi sama saya. Kalau alhamdulillah mungkin yang sudah penyakit kritis, misalnya seperti cuci darah, seperti kanker, yang jenis kanker, yang pertama dia datang di rumah saya, Bu, atau di rumah sakit, dia duduk gini, saya menalami ya, baru datang 2 orang atau 3 orang, angkat kiri kanan sebelah, duduk gini, apa Bu? saya tak bisa nafas, tak bisa bergerak. Cuman coba aja kalau ibu memang semangat, memang duduk sampai zikir, insya Allah saya yakin dia pertama datang 3 orang, kiri kanan angkat, insya Allah dia keluar dari rumah saya itu langsung jalan sendiri. Bukan saya dukun, saya bilang sama ibu bukan dukun. Nomor 1 harus kita husnuzan sama Allah akan kita sehat. Bukan karena obat sama orang Arab. Saya tidak pandai obati orang. Tidak ada namanya obat, jenis obat mensembuhkan orang kecuali dengan izin. Itu yang nomor 1 ibu harus tahu. Ada orang kalau saya melihat setelah dia kena penyakit seperti orang kena kesurupan, saya harus ruqyah, saya harus begini, saya harus begini. Dia tidak percaya diri gitu. Setelah juga ruqyah tidak ada gangguan, dia stres tinggi karena dia pikir saya sudah kena gula, mati besok nanti tidak bangun lagi gitu. Ya kan, banyak seperti itu. Bagaimana ibu ikut program sunnah seperti apa? Bagaimana kalau saya melihat penyakit gula itu hormon, melihat penyakit kanker hormon, penyakit kolesterol hormon. Kalau ibu juga mau memperbaiki hormon, ikutin sunnah Rasulullah SAW secara makan, secara hidup, secara salat. Misalnya kenapa kita harus setiap hari misalnya salat malam, salat tahajud? Kalau saya melihat secara medis ilmiah, karena kalau mau ibu cari kecantikan aura wajah itu keluar, salat malam. Cuman tidak boleh melakukan masalah kecantikan, saya pergi setiap hari saya salat malam tujuannya untuk cantik, tidak cantik nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya apapun perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu termasuk bagi saya, bagi dokter di Arab itu namanya raja obat. Kalau misalnya obat mata, saya memang kalau saya bilang pernah pakai kacamata, pernah, mungkin karena tulisan Indonesia itu kecil nampak juga, cuman biar karena saya kaku membaca bahasa Indonesia, saya pakai kacamata, bukan tidak nampak, saya buat gaya. Cuman saya tidak pernah pakai kacamata. Kenapa? Kalau saya mau mata saya sehat, saya bangun pagi kasih bawang merah. Itu tradisi walaupun anak di Arab seumur 1 hari. Kalau ada orang mau misalnya bagaimana ustazah pakai bawang merah seperti apa, saya bilang ambil bulu ayam kampung. Ambil bulu ayam kampung itu yang di depan itu, misal contohnya di depan ini halus, masuk di dalam bawang, tusuk bawang langsung masuk di sini. Shit. Yang betul mata itu kena air bawang. Sebelah begitu. Di Arab anak umur 1 hari. Semua tradisi, apalagi kalau matanya sakit. Semua sampai sekarang walaupun di rumah sakit ada macam-macam, tidak ada namanya dokter itu dokter sakit gigi, dokter mata di Arab. Kalau saya misalnya tinggal di
di kampung, cuman kampung kita mungkin lebih maju dari Bakanbaru. Kampung saya insya Allah ada 20 kuliah Al-Azhar. Saya juga kenal teman-teman misalnya seperti Ustaz Samad, seperti suami saya, seperti yang teman lain. Memang di kampung saya ada dari Brunei, dari Cina, dari seluruh dunia tinggal di kampung saya. Cuma mungkin bagi saya itu masih kampung, bukan kota gitu. Cuma kalau di Indonesia kampung itu hutan. Kalau kampung di Arab tidak. Alhamdulillah saya tinggal di situ, tak pernah ada praktik dokter gigi, tak pernah lihat. Wallahi lillahi ta'ala tak pernah. Kenapa? Pernah saya satu hari pernah datang daerah Timbilan, pertama saya tinggal di situ. Ada orang sampai ke dokter, sampai kemana, dokter bilang cabut, cuman belum cabut dia tidak tahu harus ibu sehat dulu baru cabut gigi. Saya bilang, ibu tahu bawang putih? Dia bilang iya. Ibu haluskan, kasih minyak zaitun, tempel di dalam. Penyakitnya hilang karena dia antibiotik. Langsung besok itu saya tinggal di kampung di Timbilan. Besok datang bawa satu karung kelapa sama durian. Ustazah saya sudah sembuh gigi. Karena di Arab itu bu, misalnya mata saya sakit, yang paling saya bukan saya konsultasi sama dokter sakit mata. Yang pertama saya ambil bawang bombay, lillahi ta'ala sampai sekarang. Ambil bawang bombay misalnya seperti ini bawang. Saya tusuk-tusuk. Apapun ibu biar misalnya seperti ini tosok-tosok masa trik. Jadi mata aku besok terang cerah, bulu mata saya bagus gitu, cantik gitu. Cantik kan enggak? Jadi juga saya mau sampaikan ibu juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dari dia. Nabi Muhammad itu bicara dari wahyu. Misalnya saya pernahkan sampai jemaah di sini, ada yang di sini belum pernah bekam enggak? Ada. Ada yang belum pernah bekam. Pasti istri Pak RW belum pernah bekam. Pernah bekam? Belum. Apalagi alhamdulillah saya bilang sama ibu, anak saya 5. Dari umur 2 tahun anak saya bekam, bukan karena saya gaya mau bekam, tidak. Kalau saya merasakan lihat muka saya tidak cantik, saya langsung pasang bekam sini satu, sini satu, sini satu. Kenapa? Memang bekam itu melancarkan darah di seluruh tubuh. Apalagi di dalam hadis Nabi, itu hadis sahih, bekam itu untuk mensembuh jenis penyakit. Ada juga di dalam hadis Nabi untuk 72 penyakit. Juga yang obat yang menurun di 7 langit waktu Nabi Al-Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, mur ummataka bil hijama." Wahai Rasulullah, suruh umat Muhammad harus bekam. Nanti ibu bilang, Umi datang di sini biar kita harus bekam. Itu yang obat itu hari turun hari Al-Isra wal Mi'raj. Itu cuma bekam. Tak ada bilang suntik insulin, tidak ada bilang suntik kecantikan, tidak ada bilang begini. Cuma satu obat itu yang turun Lailatul Isra wal Mi'raj, itu bekam. Rencana insyaallah ibu besok tanggal sunnah, hari Sabtu besok tanggal sekitar 19 atau 21 Hijriah besok. 21. Kalau ada yang mau jamaah dari sini mau bekam di rumah sakit, insyaallah dikasih diskon. Kalau tidak ada masalah, bukan kita bermusim bekam. Ada anak ibu pandai bekam, ibu bekam sama anaknya. Tetangga ibu pandai bekam, bekam sama anaknya. Cuman kalau ada jamaah dari Masjid Nuril Yakin, insyaallah besok di Zainab, insyaallah kasih diskon. Kecuali orang mampu. Kalau sedang mampu dari jamaah Nuril Yakin tetap juga kasih diskon juga. Kenapa? Ibu coba juga baca di Google sendiri manfaat bekam itu apa. Alhamdulillah, kalau di rumah sakit Zainab itu banyak orang agama-agama lain, misalnya Cina ada, agama lain ada. Dan alat bekam kalau ibu nampak sampai sekarang bukan made in Arab, made in China. Dan saya juga, Bu, maaf ya,
Mungkin dulu tidak ada kita punya HP seperti sekarang. Mungkin tidak punya HP, ada Google. Sekarang apapun kita mau baca pasti buka Google, ya kan? Alhamdulillah yang saya tahu untuk bekam untuk kecantikan sama orang Cina. Ada orang Cina datang sering bekam di wajahnya. Untuk apa kak? Padahal kita yang suruh orang bekam gitu. Untuk kecantikan. Akhirnya sampai sekarang saya kalau bekam di rumah sakit, saya juga kadang bekam di wajah juga. Untuk apa? Untuk cantik. Biar awet muda. Coba aja ibu buka bekam, manfaat bekam untuk kecantikan. Nanti bilang, nanti kalau saya sudah bekam darah saya habis. Kalau ibu juga makan obat dari dokter seumur hidup. Sakit gula, makan obat seumur hidup. Sakit asam urat seumur hidup. Juga apa yang nanti berikutnya, penyakit ibu bagaimana? Pankreasnya tambah rusak, ginjal tambah rusak, paru-paru tambah rusak, jantung rusak juga. Alhamdulillah saya pernah bicara sama jamaah, ada juga Kak Sisil. Saya punya teman, baru ketemu itu sekitar 2 minggu 3 minggu kemarin. Sudah lama tidak ketemu, baru suaminya meninggal. Saya tanya sama dia, Kak, Masya Allah, Kak Muna, saya sudah lama tidak kesini karena suami saya kemarin meninggal, Kak Muna. Ya, sakit apa? Sakit jantung. Padahal dia setiap hari senam jantung, makan obat jantung. Cuman saya sampaikan dia, kalau misalnya walaupun sakit jantung, bagaimana Allah itu ajarin itu sakit hati, zikir. Rencana saya bilang, ibu beli buku zikir, zikir pagi, zikir sore. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Bukan senam. Pergi senam 10 tahun, tak selesai juga. Saya punya teman, 5 teman. Senam jantung 5 tahun atau 10 tahun, meninggal akhirnya juga jantung juga. Makan obat jantung, akhirnya jantung juga. Cuman kalau bagaimana kita sering baca zikir. Zikir apa yang bagus untuk masalah jantung? Saya bilang sama Kak Fira mungkin sudah hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga itu yang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Tak ada orang tidak gimana ya? Tak ada orang yang hidup itu di dunia itu sempurna. Semua manusia itu punya dosa, masing-masing punya dosa. Yang tinggal ini juga banyak dosa juga. Tidak ada, saya tidak bisa bilang saya ustazah datang dari Arab sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita setiap hari melakukan dosa, bisa ghaibah orang, bisa macam-macam. Gimana ya? Yang penting kita setiap hari banyak zikir, banyak istighfar. Belum kita terjamin juga kita datang di majelis ilmu ini belum terjamin kita masuk surga. Belum hafal hadis belum terjamin juga masuk surga. Belum tentu juga hafal Al-Quran belum masuk surga. Cuman ya Allah, saya dosa saya banyak. Ya Allah, Allah ampun dosa saya. Allah kasihlah saya kesehatan, kasihlah afiat di dalam dunia, di dalam akhirat. Itu harus melakukan seperti itu. Cuman kadang saya melihat orang di sini setelah dia sakit lambung aja rasa air mata ciut. Kenapa? Saya kadang di dalam hati saya cuma bisa senyum. Dia bilang, Ustazah, saya rasa mau mati. Aku bilang, insya Allah tidak lama. Kalau memang sakit ini ada obatannya gitu. Dan saya mengalami, saya kerja di rumah sakit hampir 15 tahun. Banyak yang meninggal di luar itu tidak ada sakit apapun. Sakit gula, dia tak ada sakit gula, tak ada sakit kanker, tak ada sakit paru-paru, tak ada sakit jantung, dia meninggal di luar. Ya kan? Ada banyak orang seperti ini tiba-tiba langsung sesak nafas meninggal. Tak ada pernah masuk rumah sakit. Kenapa ibu setelah kena aja jantung tak bisa tidur. Jantung ibu sekarang berdebar 1. Jadi ibu tidak bisa tidur, jadi kritis lagi. Kenapa? Sudah tidak bisa tidur lagi. Karena pikiran, stres. Jadi sakit gula, jadi awalnya gula kering. Jadi lama-lama basah. Kenapa? Karena memang itu stres. Tak bisa tidur. Udahlah, saya sekarang sudah sakit gula.
yang penting harus saya aktif, bagaimana olahraga setiap hari, bagaimana baca zikir, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Di dalam harta saya, di dalam agama, di dalam atas saya, di dalam samping, Allahumma kasihlah saya kesehatan. Padahal kadang kita percaya sama resep dokter. Saya pernah ada orang telepon sama saya, Ustazah, apakah ada orang jual mobil Fijero? Bagus, Ustazah aja beli. Aku bilang, oh, uangnya belum cukup. Dia orang sakit kanker mau pergi ke Malaysia. Sudah jual mobil, sudah jual rumah. Saya bilang di dalam hati saya apa? Akan tidak lama 1 tahun 2 tahun meninggal. Walaupun jual rumah, walaupun jual mobil. Kenapa? Orang kadang percaya resep dokter. Padahal kalau ibu pergi misalnya konsul dokter ini hasilnya beda, dokter ini hasilnya beda. Cuman kenapa harus kita percaya ada Tuhan? Harus percaya semua penyakit itu bisa sembuh kalau kita yakin. Kalau tidak yakin, saya bilang jual harta semua akan tidak sembuh. Walaupun ibu kena asam lambung, sering aja masuk rumah sakit rawat, masuk rumah sakit balik-balik. Kenapa? Karena memang itu percaya makan obat. Makan obat itu menghilang karena rasa sakit, bukan mensembuhkan. Juga kalau kita misalnya contoh, kalau kita misalnya ikut kemoterapi, bukan saya melarang obat medis. Alhamdulillah di dalam hadis Nabi, silakan mau kemana, mau ke medis boleh, mau ke herbal boleh, mau, yang penting kita usaha cari obat gitu. Cuman tidak bisa tergantung sama dokter. Saya ke dokter ke Malaysia, saya sering apa beda obat Malaysia dari obat Arab dari obat Indonesia? Sama aja, obat kimia, kemoterapi semua sama, isinya juga. Ada orang bilang saya obat di Amerika, sama aja isi obat Amerika sama Indonesia juga. Cuman kalau aku bilang sama ibu, kalau orang kemoterapi, kalau seandainya kita punya 10 orang kemoterapi, yang sembuh itu berapa orang? Saya yakin kalau sembuh itu mungkin 1 orang atau 2 orang kalau kemoterapi. Kalau ibu punya saudara pernah kena kanker, dia kemo, setelah kemo dia mau kemana? Tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Ya kan? Karena orang Arab bilang penyakit kanker itu seperti harimau, masuk badan harus habis, sampai habis. Walaupun ibu operasi angkat ini sampai habis. Sakit gula begitu juga. Akhirnya sakit gula kering, lama di dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya kena luka, jadi botong, akhirnya habis juga. Bagaimana ibu merubah baiki sistem hidup, sistem makanan? Karena saya bilang, ibu sakit kanker, sakit gula, demi Allah, tidak perlu ke Malaysia, tidak perlu masuk rumah sakit. Ibu kalau pergi Madinah, Makkah itu, rumah sakit itu cuma satu rumah sakit negeri, karena ada mendadak orang tabrakan, mendadak orang jantung. Cuman untuk di seperti Indonesia, kemana-mana rumah sakit tidak ada. Misalnya contoh saya, kalau saya punya duit misalnya miliaran, saya buat rumah sakit di Arab, tak ada masuk. Tidak ada. Misalnya saya buat praktik dokter gigi, seandainya misalnya buka begitu, tak ada orang juga. Saya misalnya buka praktik untuk jantung, tidak ada di Arab. Di Arab Mesir semua ada, misalnya seperti Bakambaru, misalnya seperti Bakambaru ini, luas Bakambaru itu cuma rumah sakit satu, rumah sakit negeri, swasta itu tidak ada. Di Makkah itu, kalau itu semua mungkin karena Makkah itu jutaan orang datang dari mana-mana. Mungkin rumah sakit di Makkah di kota mungkin 2 rumah sakit negeri. Tidak ada seperti Indonesia ada duit buat rumah sakit. Kenapa? Kalau ada duit di sana orang buat bisnis lain. Karena kalau dia buat rumah sakit akan tidak maju karena tak ada orang masuk. Kalau di sini sakit lambung langsung dirawat di rumah sakit, ya kan? Encana ada juga yang aku pernah mendengar juga, misalnya kalau di Indonesia mau cerdas makan ini kapsul begagan, kapsul ini, kapsul itu, ya kan? Ada hadis Nabi lagi, kita keluar satu-satu. Misalnya contoh seperti kismis. Ini ada kismis.
Kismis di dalam hadis Nabi bilang ini untuk menjaga bikun, menjaga kecerdasan. Kalau ibu mau anaknya hafal Al-Quran atau mau untuk kecantikan, ini zat besinya juga tinggi. Dan ini hadis Nabi. Mau untuk cerdas, ibu sering makan kismis. Juga kismis di Indonesia, kalau ini bisa untuk nasi goreng. Itu satu. Kalau ibu masak nasi goreng, masuk aja seperempat. Kenapa? Di dalam makanan hidup hari-harian, jadi makan. Kalau di Indonesia ambil seperti ini langsung makan. Kalau di Arab tidak. Kalau saya misalnya ambil seperti ini, saya tidak makan seperti ini. Saya cuci, saya rendam atau buat jus. Jadi kalau saya rendam ini, jadi bulat seperti anggur. Coba aja ibu, airnya tidak minum. Nanti ibu bilang itu sunnah. Sunnah itu minum air kurma, bukan air kismis. Nanti ada orang bilang, setiap saya ketemu orang bilang sunnah makan ganjil. Ya kan? Banyak yang bilang ganjil gitu. Ganjil itu di kurma aja. Selain itu lain kurma, saya baru dengar bilang ganjil, kismis jadi ganjil, buah jadi ganjil. Cuman itu kurma ajwa aja yang bisa jadi ganjil, dan ada hadisnya, hadis sahih. Kalau kismis mau makan seperempat aja boleh. Cuman kalau saya melihat misalnya contoh obat herbal juga ada risiko juga. Misalnya seperti al-habbatis sauda. Kalau memang gunakan salah akan tambah penyakit, bukan tambah juga sehat. Misalnya ada orang sering makan al-habbatis sauda, dibilang ini obat. Saya baca hadis Rasulullah, makan al-habbatis sauda semua jenis penyakit kecuali kematian. Saya bilang oke, bagus juga ibu memang konsumsi al-habbatis sauda, cuman ada aturannya. Juga ada orang dia kena asam lambung, langsung makan al-habbatis sauda. Al-habbatis sauda itu panas, ya kan? Langsung minum dari sini, langsung tak bisa tidur, sesak nafas. Kenapa? Ada aturannya. Juga al-habbatis sauda mensebut untuk umum. Kalau ibu kena asam lambung, minum al-habbatis sauda, lebih bagus cari hadis Nabi, apa yang makanan yang sudah mensebut di dalam hadis Nabi untuk asam lambung, seperti labu, seperti talbina, seperti biji helba. Kalau untuk al-habbatis sauda untuk umum, tidak ada mensebut untuk asam lambung. Kalau orang juga itu misalnya dia anaknya pendek, contoh, kalau makan labu bisa anaknya bisa tambah berapa senti. Kenapa? Karena memang di dalam hadis Nabi, waktu Nabi Yunus itu keluar dari dalam ikan, akhirnya dia langsung makan labu. Kenapa labu? Karena apapun yang luka di dalam itu, ketumbuhan dia jadi semua jadi obat. Ibu aja baca manfaat labu. Di dalam hadis Nabi, makanan yang Rasulullah suka nomor 1 labu, ya kan? Jadi banyak di sini tidak suka, ya kan? Labu juga hijau boleh, labu kuning boleh juga. Itu makanan yang suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga karena itu masalah juga waktu. Kalau kita misalnya muhasabah diri juga, misalnya di dalam masalah mau obat sakit jenis apapun penyakit, kalau ibu misalnya ikut berapa item yang melakukan, misalnya saya mulai hari ini tak bisa tinggalkan zikir pagi, zikir sore, olahraga, baca Al-Quran. Kenapa? Walaupun kita jauh dari Al-Quran, mungkin hidupan kita sudah banyak yang gelisah juga. Coba aja misalnya dengar Al-Quran di dalam 1 jam. Misalnya kalau orang datang sama saya, Bu, saya pernah ikut di mana, Bu? Di Jordan. Dan sering Ibu Diana, Dr. Diana Tabrani ini mau kirim tim kita dari tempat namanya Dr. Al-Hashimi. Dokter itu obatannya cuman dari Al-Quran. Misalnya saya pernah juga di sana, saya mau cuma belajar, bukan saya sakit. Akhirnya saya dapat dari dokter itu, dia penyakit AIDS di situ, penyakit HIV di situ, penyakit kanker di situ, penyakit jenis kanker juga di situ, jenis penyakit sama dokter ini. Dokter ini buka praktiknya dari mulai jam 2 malam. Dia buka, dan dia dokter medis, Bu.
yang penyakit macam-macam, yang orang yang datang pakai kursi roda, yang datang misalnya sudah sakit tidak bisa sembuh, dokter itu obatannya dari cuman Al-Quran, dan cuman itu mulai buka praktik di situ jam 2. Saya penasaran, saya mau tahu bagaimana dokter itu sudah dia tinggal di Jordan, namanya sudah viral di mana-mana, orang pergi di situ karena bisa menyembuhkan orang gitu. Orang bisa duduk sama dia 1 bulan bisa sembuh. Saya alhamdulillah pergi di situ untuk belajar. Jadi yang saya dapat dari mulai praktiknya itu apa obat yang rahasia di situ. Rahasia di situ dikasih orang madu. Obatannya dari Al-Quran. Obatannya salat dari mulai jam 2 malam sampai salat subuh bubar semua. Bulan. Yang orang datang pakai kursi roda harus usaha berdiri gitu. Jadi lama-lama awalnya kaku, lama-lama dia mulai salat malam itu sampai salat subuh, akhirnya bulan lagi, akhirnya yang orang yang penyakit kritis sembuh. Kenapa? Karena dari mulai jam 2 malam itu jam yang memperbaiki seluruh hormon tubuh. Kita mau seperti sakit pankreas, sakit kanker, sakit yang lain itu untuk memperbaiki hormon. Hormon kita mulai memperbaiki dari mulai jam 2 malam, Bu. Jam 2 malam sampai salat subuh sampai jam 7. Ibu mau tidur silahkan. Cuman kalau mulai jam ini rata-rata secara medis yang orang kena stroke itu mulai jam 8 subuh, karena itu banyak yang tidur. Kalau orang misalnya seperti agama lain, kalau dia datang sama saya, ustazah saya kentalan darah, saya bilang ibu dia bukan Islam, saya suruh jam 2 malam harus bangun olahraga. Nanti bilang saya olahraga jam 2 malam, putar di dalam rumah dari mulai jam 2 jam 3 sampai subuh, tak boleh tidur. Itu obat yang orang sering makan obat kentalan darah karena darahnya kental, akhirnya dokter kasih obat encer darah. Jadi dia sakit tensi, biasa makan obat itu rata-rata orang sakit gula, sakit kolesterol, sakit jantung, sakit tensi. Biar ibu dari jauh dari penyakit itu, ibu harus rutin dari mulai jam 2, jam 3 bangun. Salat tahajud, salat subuh, olahraga, coba badan ibu, coba lihat aura wajah ibu bagaimana. Cantik enggak? Saya akan cantik. Kalau orang mau juga cari cantik, mulai bangun jam ini, bergerak walaupun sapu rumah, salat tahajud, beres rumah di luar, di depan, baru jam 7 baru mulai tidur, terserah sama ibu. Cuman kalau di Arab seperti itu, bukan karena orang kita bandai mengobati orang, karena kita dukun atau jampi-jampi, enggak. Kita ikut aturan Rasulullah SAW. Dan mungkin karena masalah waktu juga, kalau ada yang bertanya dan secara hormat, insya Allah saya bisa jawab. Kalau tidak bisa, saya bilang saya tidak bisa jawab.